semuanya, apa kabar? Selamat datang tentunya di podcast Krakatau Steel Committed to Transform. Nah, sesuai dengan tagline kita, Krakatau Steel tentunya siap bertransformasi dan hadir untuk mendengarkan dan memahami bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi mulai dari holding hingga ke seluruh subholding Krakatau Steel. Tentu saja, saya Ceria Fasti bisa berjumpa dengan Sobat Baja di rumah. Kita akan membahas nih bagaimana agar optimisme menggapai Indonesia emas ini dengan infrastruktur yang kuat bisa segera tercapai dengan baja untuk bangsa. Nah, kali ini bersama saya di studio sudah ada Direktur Utama PT Krakatau Baja Konstruksi atau kita singkat KBK, Bapak Bobi Sumardiat. Halo, apa kabar Pak Bobi? Sehat? Baik Ibu, salam kenal, senang bergabung di acara ini. Terima kasih ya sudah bergabung di studio kami dan tentu saja kami juga sudah menghadirkan pengamat ekonomi kita, Ibu Afiliani. Apa kabar Ibu Afi? Luar biasa, ini aktif sekali. Gimana tadi pagi sempat lari pagi dulu? Iya, sempat setiap pagi. Ya. Nah, tentunya kita akan membahas nih bagaimana strategi yang diterapkan terutama di Krakatau Baja Konstruksi dan juga bagaimana optimalisasi kinerjanya nih untuk pengembangan produk baja bisa memenuhi kebutuhan proyek infrastruktur nasional serta tantangan di tengah perang dagang global. Namun sebelumnya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Di tengah gonjang-ganjing ekonomi dunia yang kian memanas, PT Krakatau Steel Persero Terbuka terus menyusun siasat untuk tetap perform. Tidak melulu menghabiskan energi dengan isu global, perusahaan baja milik negara ini juga memfokuskan diri dengan sederet proyek strategis nasional seraya mengambil peran sentral. Selain menyokong pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dua proyek besar yang menjadi incaran adalah pembangunan 3 juta rumah dan makan bergizi gratis. Tugas-tugas ini diemban anak perusahaan PT Krakatau Baja Konstruksi. Kehadiran KBK dalam proyek nasional ini tidak hanya mempertegas kontribusi nyata Krakatau Steel dalam menyokong pembangunan infrastruktur, juga memberi pesan kalau perusahaan dalam negeri memiliki daya saing kuat dalam ekosistem bisnis baja. Bayangkan besarnya multiplier efeknya jika semua kebutuhan bahan bangunan terpenuhi oleh produsen dalam negeri. Demikian juga dalam proyek makan bergizi gratis. Krakatau Baja Konstruksi akan turut memainkan peran penting terutama dalam pemenuhan rantai pasok semisal pembuatan dry food dan lain sebagainya. Untuk mencapai dua target ini tentu saja bukan tanpa hambatan. Selain membekali diri dengan keunggulan-keunggulan yang spesifik, KBK juga dihadapkan pada persoalan lain yang juga sangat mendesak. Dua di antaranya adalah penyelarasan tujuan jangka panjang perusahaan dengan agenda hilirisasi nasional, serta pengembangan atau inovasi dalam menghadapi era digital dan industri 4.0. Lalu bagaimana langkah inovasi dan strategi Krakatau Steel dalam mewujudkannya? Baik Sobat Baja, kalau tadi kita sudah menyaksikan tayangan yang begitu relate sekali, nah karena ini saya akan bertanya langsung nih. Mumpung sudah ada Direktur Utama dari PT Krakatau Baja Konstruksi, nah kita ingin tahu nih apa saja sih secara singkat Pak visi dan misi dari KBK nih Pak. Silahkan Pak Bobi. Baik, jadi kalau kita bicara Krakatau Steel, itu kita tidak bisa lepas dari satu yang namanya industri strategis. Lalu yang kedua, tidak bisa lepas juga dengan misi amanah yang ditanamkan oleh negara ke seluruh BUMN. Jadi amanah yang dibebankan kepada BUMN itu satu, memberikan pelayanan kepada publik. Ya, even walaupun dia sebagai bisnis unit atau badan usaha, jadi dia harus melakukan pelayanan publik. Lalu kedua, itu harus menjadi istilahnya penggerak ekonomi kerakyatan. Yang ketiga adalah menciptakan lapangan kerja. Lalu yang keempat ini tidak kalah penting dalam rangka mencerdaskan bangsa, BUMN itu dibebankan, ditugaskan untuk melakukan transfer of teknologi dan menguasai teknologi. Nah, ini kalau kita bicara dokumen dari BUMN. Lalu, bagaimana kaitannya dengan industri strategis? Karena tidak semua BUMN itu industri strategis. Hanya beberapa saja yang punya labeling industri strategis. Tentunya kita bertanya, apa bedanya? Gitu kan? Nah, industri strategis itu dibebankan lagi dengan 3 kata tambahan. 1, pertahanan. 2, keamanan. 3, ketahanan. Nah,
Gabungan dari 4 misi utama, amanah utama, dan 3 tambahan sebagai industri strategis, KS ini cukup punya peran yang cukup spesial dan nama spesial. Karena KS itu dari dulu sudah kita bilang sudah dideklarasikan itu sebagai mother industry. Karena apa? Karena dengan lahirnya KS ini banyak sekali industri turunan yang bisa dilahirkan, iya kan? Nah, jadi saya kembali lagi kepada industri strategis, gitu ya. Kalau saya rangkumkan menjadi satu kalimat yang cukup kompak, itu adalah membangun kemandirian, kedaulatan NKRI, lalu menguasai teknologi, yang terakhirnya adalah membangun kemandirian ekonomi rakyat dan bangsa. Itu yang paling penting, pas Itu banget luar nih. Ini akan jadi biasa. pengantar juga ke pertanyaan Bu Afi nih. Ya. Kalau melihat bagaimana nih posisi strategis ya untuk KBK Krakatau Baja Konstruksi ini untuk mendukung industri baja nasional di tengah dinamika global saat ini. Kalau menurut Bu Afi sendiri selaku Ya, pengamat tentu ekonomi. saja kalau kita melihat kan harus ada demand ya, yang namanya perusahaan itu ada demandnya, demand global maupun demand domestik itu sebenarnya kebutuhan masih sangat besar, terutama di negara-negara berkembang, karena pembangunan infrastruktur itu tidak ada berhentinya, masih cukup panjang dibandingkan negara maju. Kalau negara maju kan sekarang sudah mengalami penurunan ya, di mana masa aging demografi itu mempengaruhi juga pembangunan infrastruktur. Tapi negara berkembang sekarang ini justru kebutuhannya sangat besar, terutama di infrastruktur. Yang kedua pasti kebutuhan household ya, rumah tangga, karena rumah tangga di negara berkembang itu hampir 70% adalah orang-orang yang produktif, sehingga kebutuhan ya macam-macam lah, dari mulai panci kemudian kita bicara tentang infrastruktur, mau bikin jembatan mau pakai itu butuh baja. Jadi baja ini sebagai fondasi dari semua struktur baik household maupun juga infrastruktur. Jadi menurut saya sampai 2045 itu diperkirakan kebutuhan baja itu akan meningkat signifikan gitu ya. Oke, baik, dan tentu saja ini akan menjadi keingintahuan kita sebenarnya apa saja nih peran strategis yang diemban terutama untuk KBK ya, Krakatau Baja Konstruksi, dalam ekosistem Krakatau Steel Group nih, Pak Bobi. Ya, jadi sebetulnya mau perubahan ekonomi dunia, politik itu jangan pernah ada yang ditakuti. Karena apa? Perubahan pasti menemukan keseimbangan baru. Iya, Pasti. betul. Itu satu. Dua, Ibu benar sekali. Dalam arti kata namanya developing country and big population Yes. is the real market. Tidak semua negara memiliki itu. Iya. Artinya apa? Kalau kita kembali ke Indonesia, sumber daya alamnya di Indonesia, industri di dalam Indonesia, market juga di dalam Indonesia. Pertanyaannya, kalau ada katakan isu global trading, gitu kan, itu mungkin nanti kita bahas setelah komentar dari Ibu. Bagaimana? Karena kan orang sekarang bicara Trump policy, Trump tarif, gitu. Itu kan menakutkan apa dia? Kami meyakini adalah challenge behavior, can do behavior, hadapi. Tapi bagaimana kiatnya? Itu yang kita bicarakan lebih lanjut nanti. Nah, lalu kembali kepada pertanyaan pertama, KBK itu perlu saya sampaikan, kami bergerak di industri hilir di dalam grup KS yang memproduksi besi tulangan, ya, lalu besi profil untuk buat jembatan, steel structure, itu high rise building, lalu juga kami memproduksi pipa untuk aplikasi pipeline, juga untuk aplikasi building construction and steel structure. Jadi ini sangat berperan, Bu, sangat dibutuhkan oleh mau pembangunan infrastruktur, mau katakan nanti kita bicara hilirisasi program nasional, itu sangat berperan. Nah, tinggal kami siap nggak? Kan kira-kira gitu pertanyaan kedua Ibu kan. Nah, dalam rangka memastikan kami siap, itu kami dalam KS Group itu sudah melakukan, kita sebut saja rekonsolidasi. Jadi di dalam seluruh anak perusahaan di dalam KS Group itu kita pastikan mengoptimalkan sinergi sebagai ekosistem rantai pasok. Itu clear itu sedang kami, dan sudah hampir sudah selesai lah katakan diskusinya. Sekarang itu tinggal eksekusinya. Sesederhana ini, ada 2 anak perusahaan sedikit overlap, oke.
kita satukan atau bagaimana, gitu kan? Nah itu sederhana saja. Ya, jangan sampai ada overlap, itu kita merge dan jadi satu perusahaan. Tapi bukan berarti perusahaan yang satunya dimatikan, karena ini another opportunity, vehicle yang kita butuhkan pada saat strategi selanjutnya. Oke, baik. Nah, kalau Gitu tadi kan? melihat bagaimana hilirisasinya, kita akan bertanya juga nih ke Bu Afi selaku pengamat ekonomi. Seberapa penting sih sebenarnya hilirisasi industri baja ini sendiri, seperti yang dilakukan tadi oleh KBK dengan turunan yang untuk bisa meningkatkan ketahanan ekonomi nasional nih, Bu Afi? Ya, yang pastinya kalau kita bicara hilirisasi itu adalah bicara nilai tambah. Jadi dengan nilai tambah itu akan membuat perekonomian kita lebih besar dibandingkan kita hanya menjual ibaratnya tuh dari perut bumi langsung dijual gitu. Itu nilainya jauh lebih rendah dan itu sangat tergantung pada fluktuasi harga komoditas. Sedangkan kalau kita bicara hilirisasi itu tidak sangat tergantung pada komoditas karena nilai tambah itu tidak bisa naik turun. Nilai tambah itu selalu biasanya lebih stabil dan kemungkinan bisa naik gitu. Jadi makanya kita tuh sekarang untuk terkait dengan baja dan yang lain-lain diharapkan semuanya tuh ada hilirisasi, entah itu intermediate product maupun final product. Nah, harapannya adalah dengan nilai tambah itu tentu saja itu digunakan untuk pengembangan masalah lingkungan. Jadi kalau enggak kan kita nggak mampu untuk karena membereskan setelah dikeruk kan harusnya ada persoalan lingkungan. Nah, jadi itu bisa nilai tambah itu bisa lari ke sana. Kalau tanpa ada nilai tambah tentunya tidak akan mungkin kita bisa melakukan hal itu gitu. Jadi ini sangat signifikan sekali kalau kita melakukan hilirisasi. Baik, jadi bagaimana caranya kita bisa menciptakan nilai tambah itu sendiri ya. Nah, sekarang ke Pak Bobi nih. Kalau kita lihat menghadapi tantangan global seperti tadi fluktuasi harga baja gitu ya, terus juga persaingan produk impor yang luar biasa hingga perang dagang global nih Pak. Gimana Krakatau Baja Konstruksi ini juga bisa menyusun strategi bisnisnya nih Pak? Iya. Yang pertama itu kita harus yakinkan kita punya uniqueness. Artinya apa? Apa sih kompetensi kita? Apa sih capacity kita? Apa sih capability kita? Gitu, kira-kira kan itu. Yang tadi kita sudah jelaskan secara makro, KS seperti apa. Nah, jadi kami di KBK itu dalam bisnis roadmap kami itu tahun ini adalah tahun yang kita sebut dengan efisiensi dan konsolidasi. Jadi jangan sampai salah bentuk, salah format, salah langkah. Itu kita pastikan. Dan itu inline dengan holding. Inline dengan kembali lagi rencana negara, pembangunan nasional. Itu satu, tahap pertama. Tahap kedua, itu kita percepatan hasil perumusan bentuk baru tadi untuk tumbuh dan diversifikasi. Karena apa? Karena pengembangan bisnisnya sebenarnya basicnya kan adalah satu pengembangan produk. Lalu setelah itu baru kita bicara pengembangan pasar. Artinya apa? Kita melebarkan market sebagai target penjualan kita. Nah lalu tahap 3 artinya kita bicara itu bisa dikatakan 1 tahun. Itu tahap 3-nya adalah memastikan integrasi di seluruh sumber daya di dalam KS yang berupa anak perusahaan dan lini-lini produksi, bahkan sampai kita bicara aspek finansialnya. Itu harus satu kesatuan. Betul. Karena itu akan luar biasa sinerginya untuk kita bisa bergerak cepat, melompat tinggi, kira-kira gitu. Nah, sehingga yang tahap akhirnya itu bisa ibu-ibu bayangkan, kami itu akan menjadi sebuah perusahaan integrated steel construction company. Artinya apa? Kita bikin bahannya sendiri, kita fabrikasi sendiri, lalu kita konstruksi sendiri di lapangan. Kita sebut saja EPC company. Nah, lalu EPC company yang kira-kira targeted working type atau pasarnya seperti apa? Pembangunan infrastruktur, termasuk kita kembali ke hilirisasi. Hilirisasi itu kalau di KS itu ada 2, hilirisasi di dalam yang tadi kita sudah singgung, tapi kita juga harus dukung program hilirisasi di bidang yang lain. Contohnya apa? Hilirisasi pertambangan, sumber daya alam diambil, jangan bahan mentah dijual langsung. Pembangunan smelter apakah tidak membutuhkan produk KS? Sangat. Gitu kira-kira. Nah, contohnya.
Ke Bu Afi, sebenarnya apa kalau menurut Bu Afi hal yang paling efektif yang tentunya bisa digunakan untuk KBK untuk bisa bersaing dengan meningkatkan daya saingnya? Ya, satu pasti inovasi ya, karena inovasi itu menjadi kunci penting. Kalau kita banyak inovasi, nantinya otomatis orang tuh ikut di belakangan. Nah, harga bisa naik dulu gitu. Nanti baru ke depan orang pada ikutan, harga udah mulai turun. Ya, itu satu inovasi. Terus yang kedua ya membangun ini ekosistem, baik ekosistem di dalam anak-anak perusahaan maupun ekosistem dengan eksternal di luar gitu ya. Karena menurut saya baja ini kan kebutuhan pokok dari semua tadi infrastruktur dan lain-lain gitu. Jadi ini bisa menjadi jaringan-jaringan di seluruh ekosistem gitu. Jadi memang membangun ekosistem ke depan itu menjadi satu keharusan karena sekarang eranya sudah ke sana ya. Nah, kemudian tadi efisiensi itu penting. Itu benar sekali karena kita kadang-kadang ketika kondisi global tidak pasti, kalau jualan lagi ada penurunan, yang dilakukan adalah efisiensi. Jadi efisiensi itu selain daya saing, juga efisiensi dalam rangka kondisi ketidakpastian gitu. Oke, jadi artinya memaksimalkan ekosistem dan juga fokus terhadap efisiensi. Sekarang saya ke Pak Bobi, bagaimana sih KBK ini menyelaraskan tentunya antara tujuan jangka panjang dengan agenda hilirisasi nasional ini sendiri, Pak Bobi? Ya, itu sudah pakem gitu. Kami harus merupakan turunan dari kebutuhan rencana pembangunan infrastruktur nasional itu. Betul. Artinya gini, kita memang secara bisnis itu pengembangan itu berdasarkan yang saya sampaikan tadi, pengembangan produk dan pengembangan bisnis dalam konteks kalau internal kapasitas mampu melayani pasar yang lebih besar. Artinya apa? Dari rencana pembangunan infrastruktur mau rencana hilirisasi dalam rangka Indonesia Emas itu, kita memastikan bahwa yang dibutuhkan setiap tahapan, katakan 5 tahunan itu kita jadikan kita sebut dasar pengembangan produk dari kami, bahkan sampai investasi. Gitu. Tetapi kita tidak pakai ilmu investasi berarti pengembangan kapasitas berarti kita harus investasi sendiri. Karena apa? Kami berpendapat user atau customer, lalu kita bisa bilang bukan kompetitor tapi the same player, ya kan? Itu juga mitra. Lalu yang sering ditinggalkan dalam orang berbisnis adalah regulator. Jadi semua ini kami bina sebagai mitra menjadi satu kesatuan. Nah, lalu apa manfaatnya? Gitu kan ya. Satu, memastikan tadi Renstra, rencana strategis nasional itu menjadi dasar dan inline dengan kita punya. Jadi check and recheck, kita diskusi bersama-sama gitu ya. Lalu kedua, kita bicara keberpihakan. Lalu dikaitkan dengan pasar global. Kan itu kontradiktif. Betul. Ya kan? Tapi bukan berarti, artinya gini, kita diskusi dengan regulator bagaimana elegan memainkan sehingga kita tidak terlihat resisten, ya kan? Betul. Tapi bukan berarti melemahkan, gitu. Nah itu kan bisa dimainkan secara kuantiti dan waktu. Kapan kuota impornya dibatasi? Sehingga memberi nafas industri dalam negeri ini. Kapan kira-kira Pak Bobi? Kenapa? Ada prediksi kira-kira? Itu sudah kita diskusikan sejak kemarin dengan regulator. Gitu. Jadi baik dari tingkat holding, gitu kan, sampai dalam proses ya. Betul. Kita mengusahakan gitu. optimalisasi tersebut ya Pak. Iya, betul. Betul sekali. Baik, nah sekarang saya ke Bu Afi. Bagaimana nih Bu, melihat kalau sekarang kan semuanya serba digitalisasi ya, 4.0 juga terhadap pertumbuhan sektor baja nasional, khususnya bagi pemain seperti KBK ini sendiri Bu, apakah perlu untuk masuk ke segmentasi seperti itu? Saya rasa pastinya akan masuk ya, karena kebutuhan digitalisasi terutama teknologinya itu kan ada infrastruktur yang kan ada soft skill, ada hard skill ya, kemudian juga kebutuhan itu saya rasa juga bisa masuk ke sana gitu. Jadi selalu harus mengikuti perkembangan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi tidak hanya infrastruktur, tapi infrastruktur ya terkait dengan perubahan teknologi. Saya rasa itu juga sudah pasti udah menjadi pipeline ya Pak ya untuk mengembangkan gitu. Nah ini memang butuh tadi ekosistem di dalam itu sendiri mungkin harus sama-sama mempunyai visi yang bersamaan supaya ketika yang satu membuat inovasi, yang lainnya mendukung gitu. Itu penting. Inovasi apa aja nih yang sudah dilakukan oleh KBK nih, Pak Bobi?
Ya, jadi inovasi itu ada dua sebetulnya ya. Artinya inovasi produk kembali Iya. lagi sama inovasi bisnis. Bisnis. Gitu. Nah, kalau inovasi produk, katakan kita bicara, saya tidak mengecilkan, tapi istilahnya small scale-nya. Pemerintah punya program 3 juta rumah. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang harus kita siapkan? Yes. Nah, jadi di sini KS menawarkan dalam rangka mensupport kesuksesan daripada program itu. Ya, Apa yang kami lakukan? Inovasi produk. Yes. Kami melahirkan desain rumah yang saya menyebutnya istimewa. Kenapa? Murah, bangunnya cepat, Cepat, iya, iya, iya. lalu anti gempa, Nah, itu yang penting ya. ya kan? Harga sesuai. Nah, Itu juga lebih penting. gitu ya. kan? Dan ini yang mungkin perlu kami sampaikan ke publik, bahwa tidak hanya mensukseskan program menciptakan 3 juta rumah, tetapi kami dalam menjalankan ini akan membangun ekonomi rakyat bergerak di jenis bisnis baru. Iya, iya, iya. Loh, caranya bagaimana? Gitu. Jadi kami sudah koordinasi nih tadi kan dengan regulator, Iya. dengan Kementerian Perumahan, dengan Kementerian Iya. PUPera. Jadi skema yang disepakati ini bagus banget nih. Jadi kita akan memanfaatkan BUMDes. Iya. BUMDes berarti kan di lokasi tempat pembangunan yang Yang, akan iya. dijalankan. ya Sebagai kan? badan hukum. Lalu apa yang akan dilakukan? BUMDes sebagai pelaksana lapangan, produksi dan lapangan. Jadi rumah sederhana itu desainnya kan mengandalkan produk-produk kami. Iya, iya. Lalu kami sudah lahirkan desainnya, lahirkan gambar cara membuatnya, lalu kami akan didik tim BUMDes Iya, itu, iya. ya kan, untuk bisa melakukan Membuat fabrikasi dan running the small business. Wow. Nah, untungnya bentuk KS bisa dibayangkan tuh perpanjangan tangan dari Iya. marketingnya KS bisa seluruh Kemana. Indonesia Indonesia. ya ternyata. Benar-benar. Gitu. Wow, inovasi yang sangat luar biasa yang kita dengar Iya. dari Krakatau Baja Konstruksi ya. Tapi Iya. kita akan lanjut lagi untuk membahas selanjutnya. Jangan kemana-mana, kita tahan dulu setelah jeda berikut ini. Terima kasih Sobat Baja masih setia bersama kami tentunya di Podcast Krakatau Steel Committed to Transform. Nah, kita masih akan membahas, masih bersama Pak Bobi selaku direktur Siap. utama dari PT Krakatau Baja Konstruksi, bersama juga dengan Ibu Afiliani selaku pengamat ekonomi kita. Kita masih akan membahas nih, kalau tadi kita sudah mendengarkan juga ya bagaimana inovasi-inovasi dan juga kesepakatan yang diraih oleh KBK atau Krakatau Baja Konstruksi ini. Tentu saja kita ingin tahu peran dari KBK ini salah satunya untuk pembangunan infrastruktur nasional saat ini. Apa Ya. saja Pak selain tadi mensupport pembangunan 3 juta rumah, apa lagi nih Pak? Jadi peranan itu yang pasti tetap kembali kepada seberapa siap kami terhadap kebutuhan yang akan datang pada waktunya sesuai tahapan pembangunan, kan gitu. Jadi kembali lagi kami memastikan tadi ya, saya ulangi lagi gitu ya, masalah efisiensi, lalu masalah growth and diversifikasi, lalu integrasi dan sebagainya. Tadi sempat disinggung dan saya menambahi, seberapa pentingkah kesiapan kita jika dikaitkan dengan 4.0, ya kan? Itu sebenarnya bukan hal yang harus dipertanyakan, it's a must, gitu.
Jadi kami pun, alhamdulillah mendapat dukungan dari Kementerian Perindustrian, karena Kementerian Perindustrian itu ada satu direktorat yang kita sebut saja memberi asisten, itu untuk industri manapun, Ya, ya. BUMN maupun swasta, untuk melakukan assessment. Ya. Kalau industri 4.0 itu kan tahapannya 1, 2, 3, 4. Kalau industri hari ini maaf, serendah apapun pasti 2 levelnya. Nah, let's say KBK 2. Nah, kita dalam waktu 3 tahun ke depan harus mentargetkan kita di posisi 4. Nah, sehingga dengan bantuan dari tim Kementerian Perindustrian itu kami bisa menerjemahkan, karena kan ada assessment, akhirnya ujungnya lahirnya adalah gap filling program. Apa yang harus kami lakukan sehingga kami naik kelas gitu. Lalu apa benefitnya? Benefitnya adalah kita kembali kepada Internet of Things, ya kan, online and centralized database and monitoring. Dari sejak istilahnya order datang sampai serah terima, bahkan sampai pembayaran. Nah, itu tidak cukup kalau hanya kita membangun infrastrukturnya saja. Kita hanya dapat data akuisisinya saja. Tapi kalau tidak dikemas di dalam satu ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, artinya apa? Kita akan mengembangkan itu ya istilahnya ERP kita yang saat ini menjadi yang betul-betul punya capability untuk multi data, speed tinggi. Ujung-ujungnya apa? Kita sebagai katakan top management itu bisa melakukan evaluasi kapanpun, dimanapun, cepat. Artinya decision making proses cepat. Itulah salah satu daya saing yang membekali kita untuk menghadapi perubahan apapun. Itu kira-kira gitu. Tadi ya. On top of kita kan product development, pengembangan bisnis. Baik, Pak Bobi. Ini menarik sekali ya, bahwa memang KBK ini sudah sangat siap dan ready gitu ya untuk menghadapi tantangan global. Sekarang dari sisi ekonomi makro nih Bu Afi, gimana Ibu Afi sendiri menilai kontribusi sektor baja konstruksi, terutama tentunya terhadap percepatan pembangunan infrastruktur nasional? Ya, sekarang sih tentunya sudah sangat baik ya, tapi memang butuh keberpihakan pemerintah, karena kan kita mau mengembangkan industri dalam negeri, tentu saja kebijakan-kebijakannya juga harus mendukung ya. Walaupun di sini pun harus tetap kompetitif, harus mampu untuk bersaing, tapi di satu sisi juga kebijakan harus berpihak, karena kan Trump aja sekarang melakukan proteksi, kenapa kita malah liberal, kan harus dibalik gitu. Jadi kita pun harus ada keberpihakan terhadap industri-industri strategis, karena industri strategis kita tuh sebenarnya masih punya potensi lebih tinggi lagi. Dan kalau kita melihat kebutuhan baja sampai 2045 tuh sangat besar ya, berapa kali lipat dari yang sekarang gitu. Nah, artinya apa? Kita udah mulai siap-siap untuk memenuhi kebutuhan sampai dengan 2045 itu gitu. Jadi saya rasa satu, potensi pasti masih ya. Yang kedua tadi saya rasa bagus sudah melakukan berbagai efisiensi dan inovasi produk. Nah, ini tentu saja market itu akan tercapture semua sampai dengan 2045. Maka harus dibesarkanlah Krakatau Steel ini gitu. Jangan justru hanya investor lain, tetapi kita nggak membesarkan perusahaan kita sendiri. Setuju ya. Dan tadi kalau kita mendengarkan juga dari Pak Bobi ya, dengan program mensupport Asta Cita Pak Prabowo, salah satunya adalah dengan membangun 3 juta rumah juga begitu ya. Bagaimana kontribusi KBK ini sendiri dalam program pemerintah tersebut, Pak Bobi? Ya, jadi melanjutkan apa yang sempat saya spill sedikit di awal sebelumnya gitu ya. Kami melahirkan desain yang luar biasa. Tangguh lah katakan ya, istimewa gitu. Anti gempa. Betul. Lalu kita sekalian membangkitkan istilahnya ekonomi kerakyatan. Itu kita nanti detailnya ya, itu kita melahirkan mesin produksi untuk produksi baja ringannya, produksi atapnya, itu dilakukan di BUMDes itu. Sehingga kalau kami kan produksinya koil tuh, gulungan yang panjangnya ratusan kilo gitu. Nah, artinya yang kita kirim tuh koil. Sehingga biaya logistiknya jauh lebih murah. Nah, lalu tadi saya sudah sampaikan juga diproduksi di tempat, gitu kan. Dan prefabrikasi bagian-bagian yang sudah nanti tinggal ke knockdown,
itu pembangunan yang lebih cepat. Iya, iya. Gitu kan. Lalu plus tadi membangun bisnis di desa. Oke, nah seberapa besar nih Pak untuk produksi Produksi. KBK ini sendiri? 3 juta. Kalau produksi itu nanti bayangkan saja gitu. Kalau misalnya kita bicara kan tadi dengan regulator, dengan pemerintah, itu kita kan kalau bicara BUMDes itu kira-kira kan kita bukan berarti maaf satu desa satu apa namanya lini produksi, tapi kan kita bicaranya satu kabupaten. Iya. Gitu. Nah sehingga kalau ditanya berapa cepat, ya kita sudah siap memulai. Itu kira-kira gitu, dan mendukung karena kalau bicara raw material kami setiap hari ada, kami setiap hari produksi, gitu. Tinggal kita finalkan istilahnya skema tadi dengan level pemerintahan di level kabupaten. Ini menarik Mbak yang disampaikan Bapak ya. Pertama adalah ekonomi daerah jadi tumbuh. Kenapa? Karena diserahkan kepada BUMDes. BUMDes itu adalah per desa, tapi kalau tadi kabupaten kan lebih besar daripada sentralisasi. Karena kalau sentralisasi itu ekonominya jadi nggak berkembang di daerah. Jadi pendapatan yang masyarakat sekarang sedang turun itu jadi bisa meningkat lagi ya. Nah yang kedua, menurut saya pemerintah juga jangan investor itu malah mengambil porsinya ini. Menurut saya investor tuh harus mainnya yang di hulu atau main yang kita nggak mampu gitu. Nah saya dengar kan nanti 3 juta rumah ini juga ada investor asing. Saya rasa kenapa nggak diberikan juga kepada tadi BUMDes tadi, kemudian nanti dibina sehingga mereka bisa membangun perumahan dari rakyat untuk rakyat gitu. Kita melihat ya multiplier efek yang begitu luar biasa ketika berkontribusi terhadap tadi salah satu program dari cita-cita Pak Prabowo. Sekarang saya balik lagi bertanya ke Pak Bobi, produk dan layanan apa saja yang disediakan KBK untuk proyek-proyek pembangunan perumahan dan infrastruktur nih, Pak Bobi? Artinya kami sampaikan tadi kita sampaikan kita menyiapkan apa namanya desainnya untuk dipakai siapa saja. Untuk dipakai siapa saja, no royalty, demi bangsa, kira-kira gitu. Lalu kedua, kita siap support raw materialnya, bahan baku produk kami, gitu. Dan tentunya kami bertanggung jawab sampai ke lokasi pengiriman. Yang ketiga, menyediakan mesin dan trainingnya, ya kan? Jadi itu. Ya, itu. Nah, lalu sampai memberikan pelayanan asistensi pada saat eksekusi. Itu jadi pelayanan luar biasa itu. Dari A sampai Z betul-betul lengkap. membidani gitu. Nah, lalu kenapa kita lakukan itu? Gitu. Karena memang kita bisa bilang rakyat kita sekarang itu sangat membutuhkan dan pemerintah sedang punya programnya. Jadi sebuah kesalahan besar kalau KS tidak berbuat sesuatu. Nah, tapi yang menarik bagi KS secara enterprise, ini sebenarnya batu loncatan untuk efek domino multiplier penjualan bagi kami. Pertanyaannya, begitu perumahan itu jadi, program 3 juta rumah, apa terus orang tidak suka? Orang akan suka. Orang akan suka itu bisa pribadi, bisa juga developer setempat. Iya, setuju. Dan itu belinya ke BUMDes. Ya raw materialnya, Iya. kan gitu. Luar biasa. Oke, salah satu keunggulan produk dari KBK apa aja sih Pak? Unggulnya, saya ulangi kalau dari sisi kualitas, jangan ditanya lagi. Kalau kita bicara KS produk itu sampai hari ini masih flag produk, still di Indonesia. Orang tahu kalau produk KS itu pasti prime produk. Iya. Bahkan pakai spesial, gitu kan? Spesial ya. Lalu Spesial. kedua, itu desain rumahnya, gitu. Jadi jangan pernah disangsikan lagi lah, kira-kira. Oke, baik. Nah, sekarang Gitu. saya Dan ke- kita pertahankan itu. Itu Tidak harus pernah. ya menjadi sebuah kewajiban tentunya untuk dipertahankan, Betul. terutama untuk standarisasinya. Nah, Betul. sekarang saya ke Bu Afi nih. Kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana sinergi antara BUMN dan juga pemerintah ini yang sebenarnya harus dibangun tentunya agar proyek strategis tadi seperti pembangunan rumah ini bisa tercapai secara efektif dan efisien ini? Iya, menurut saya kan program pemerintah itu harus didukung oleh BUMN karena BUMN itu sebagai salah satu agen pembangunan ya. Nah sekarang dengan di bawah Danantara mestinya
lebih mudah untuk membangun konektivitas antar BUMN. Oleh karena itu memang ke depan selain visi misi yang dimiliki, salah satunya harus kolaborasi. Nah, ini yang mungkin perlu dioptimalkan karena saya melihat masih banyak di antara BUMN ini yang tidak mau berkolaborasi ya, bukan enggak semuanya, tapi menurut saya ini perlu dipererat. Kenapa? Karena dengan mempererat ekosistem di BUMN itu sendiri itu bisa melakukan efisiensi secara baik ya kan. Kemudian yang kedua, nilai tambahnya menjadi besar gitu. Karena ke depan BUMN-BUMN ini kan juga akan banyak melakukan kerjasama juga dengan investor, karena harapannya nanti pertumbuhan 8% itu kita butuh investasi yang sangat besar. Nah, nanti salah satunya adalah KS juga bisa mendapatkan investor dari luar untuk memperluas inovasi produknya maupun juga dari sisi hulunya begitu. Oke, nah kalau sekarang saya ke Pak Bobi, tantangan apa sih Pak yang paling terbesar yang Bapak hadapi ketika menjabat di menjadi direktur utama dari PT KBK ini, Pak? Tantangan, kita jangan pernah lupa bahwa seseorang atau sebuah perusahaan pasti punya kelemahan. Artinya keberanian untuk melihat kekurangan di dalam diri. Makanya itu judulnya efisiensi. Efisiensi itu sebenarnya kata baiknya dari sebuah introspeksi dan evaluasi yang berujung pada efisiensi. Perbaikan, ya. Yang kedua, yang belum kami sampaikan tadi, rahasia umum, pabrik kami adalah pabrik lahir tahun revitalisasi 70-an. Pertanyaannya, apakah itu bisa bersaing walaupun sudah disehatkan? Gitu. Jawabannya tidak mengatakan tidak bisa, tapi lebih menjawabnya kita butuh investasi. Lini baru yang menerapkan teknologi terkini sehingga produksinya itu high productivity, low cost. Itu. Karena apa? Karena daya saing itu seperti Ibu dan Mbak tadi sudah bahas di awal gitu ya. Kita sebenarnya kalau daya saing itu bicaranya sebenarnya QCD. Q quality nggak usah dibahas. Itu kalau kita hidup tahun 70-an bolehlah harus berkualitas. Kalau sekarang udah built-in. Yang kedua cost. Cost tadi harus ada sentuhan teknologi terkini. Jadi kami sudah memutuskan akan investasi lini baru untuk section ada yang besi profile. Itu mohon doa dan dukungannya, tahun depan kita mulai konstruksinya. Gitu kan. Otomatis di situ yang tadi teknologi terkini gitu ya. Lalu kalau kita bicara produk, itu kami itu sebenarnya hari ini itu kelas ringan dan medium ukurannya. Tapi nanti kalau investasi baru itu kita perkuat medium height besar. Jadi sudah melebar, gitu kan. Lalu juga punya daya kompetisi. Baik. Nah, kalau boleh nambahkan satu lagi, silakan, Pak. ini yang jarang orang Indonesia atau kita semua agungkan. Apa tuh, Pak? Jadi kita kan umumnya produk dalam negeri, produsen dalam negeri, dapat tantangan dari luar negeri, apapun perubahan di luar negeri. Lalu seakan-akan kita nggak ada jalan. Ini sebenarnya kita punya keunggulan di sini. Analoginya sederhana. Kita ini produsen di tembok sebelah. Kenapa harus takut dengan pemain nun jauh di sana? Artinya apa? Kita punya fleksibilitas, kita punya responsivitas, dan ada satu lagi sebenarnya tantangan yang dulu merupakan unggulan tapi hari ini agak dipertanyakan. Istilahnya biaya produksi rendah. Saya tidak mau mengatakannya upah rendah, tapi biaya. Itu kita masih punya keunggulan. Jangan lupakan. Itu menjadi fondasi dasar ya. Tapi kalau kita lihat juga tadi Bu Afiani menyebutkan alangkah lebih bagusnya jika ada investor masuk yang mensupport. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, terutama mungkin dari KBK dan juga subholding ini untuk bisa mendapatkan menarik investor? Investasi. Ya, sebenarnya gini, investor tuh cukup banyak karena di negara-negara maju kan mereka sudah tidak membangun lagi infrastruktur. Jadi dana nganggur tuh banyak dan dana itu cukup murah begitu. Nah, sekarang investor asing itu lebih cenderung kalau masuk ke suatu negara, dia punya partner itu yang BUMN malahan. Karena
kepastian itu lebih buat mereka lebih pasti dengan BUMN, karena BUMN kan nggak mungkin ditinggalkan oleh pemerintah kalau ada masalah gitu kan. Nah jadi sekarang tinggal bagaimana BUMN ini berbenah dalam arti kemampuan untuk memberikan nilai tambah kepada investor itu kan menjadi kunci. Kalau selama ini kan investor hanya masuk di pasar modal, yaitu di mana hanya membeli saham. Tapi kita harapkan nanti juga bisa berkolaborasi, jadi bentuknya ada partnership ya biasanya gitu. Itu juga bisa dilakukan. Jadi mungkin nanti di Danantara yang mengatur itu kan. Jadi antara modelnya IPO, apakah juga nanti bisa langsung gitu. Nah tinggal setiap perusahaan itu bisa mengajukan bisnis modelnya seperti apa gitu. Karena yang lebih tahu kan perusahaannya dibandingkan dengan holding seperti Danantara itu. Betul, baik. betul. Kalau untuk Pak Bobi sendiri, kira-kira ada planning bisnis model seperti apa nih untuk bisa mendapatkan atau meng-guide investor nih Pak Bobi? Yang jelas dalam waktu dekat itu kita menyebutnya bukan investor tapi semi investor. Jadi betul kata Ibu, di sana tuh banyak dana nganggur. Iya kan? Akhirnya saya spill sedikit lah. Jadi yang akan bekerja sama dengan kami membangun lini baru itu sebenarnya bukan finance company. Tapi EPC yang di backup oleh finance mereka. Istimewanya apa? Pengembaliannya bisa diverting cukup panjang. Betul. Dan ini lebih model murah. baru loh. Bunganya lebih murah. Bunganya. Yes. Nah, Kalau Bapak pinjam di bank berapa kali lipat? Nah, tapi betul kata Ibu tadi, siapapun dia, bentuknya kayak apapun dia, tidak akan tertarik. Kalau kita tidak slim, efisien, ya kan? Baik. Artinya kalau bahasa guyonnya small and beauty. Small and Itu. beauty ya. Akhirnya kita kawinkan lagi dengan teasernya. Jadi misalnya bisnis roadmap kita terhadap market demand, lalu sinkron nggak dengan pengembangan produk kita, lalu sinkron nggak dengan investasi kita, gitu. Begitu dia yakin, tertarik. Kita ready, yang penting itu ya. Iya. Baik, ini semakin Dan menarik. KS itu punya lahannya, Betul. tinggal di sebelah Bu. Setuju sekali. Iya. Kalau tadi kita udah bahas juga bagaimana KBK ini juga siap mensupport beberapa program pemerintah. Ya, mulai dari 3 juta rumah dan ada lagi MBG. Nah ini jadi prospek besar. Kita tahan dulu, kita minum dulu, kita jangan kemana-mana dulu. Sobat Baja tetap bersama kami di Podcast. Masih di Podcast, tentunya Sobat Baja masih bersama dengan Krakatau Baja Konstruksi. Kali ini masih bersama dengan Direktur Utama dari KBK, Pak Bobi, dan juga Ibu Afiliani selaku pengamat ekonomi kita. Kalau kita sudah memasuki di segmen ketiga, tadi saya sudah sedikit membocorkan bahwa KBK juga siap ya untuk mendukung program dari MBG atau makan bergizi gratis ya, mensuplai produk seperti food tray atau nampan makanan. Nah, ini boleh dijelaskan sedikit nih Pak Bobi? Saya jelaskan lebih luas dan dalam ya. Kita melihat MBG itu jangan sekedar memberi makan gratis. Setuju.
tapi betul-betul bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang namanya anak bangsa. Pada saatnya itu mereka punya tingkat, katakan, kesehatan, kemampuan yang ditentukan oleh gizi dan asupan. Jadi ini program besar sekali. Lalu kita kawinkan lagi, apa peran BUMN? Pelayanan publik. Jadi kami jangan pernah disangsikan, kami tetap gendong itu. Di MBG ini peranan kami sebagai industri itu kira-kira hanya di 2 bagian. Kalau kita bicara hanya tray, itu kami pastikan bahwa tray ini kalau kecepatan produksi udah nggak perlu disangsikan, cepat sekali, cepat sekali. Jadi nggak perlu lagi impor food tray dari luar ya Pak ya? Cepat sekali. Artinya kami dengan para tadi mitra, ada the same player, itu sangat siap. Dan alhamdulillah kami sudah dapat penugasan sekian puluh ribu, gitu ya. Nah itu udah secepatnya kami akan lakukan. Nah tapi kita kan tidak bicara kita dapat order. Yang lebih penting itu adalah material tray nanti itu jangan asal-asalan. Karena apa? Karena ada food and catering standard, international standard. Lalu ada juga lokal standard yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, SNI. Itu kami pastikan no issue. Tetapi di dalam standar-standar itu tidak bicara umur. Kami akan tambahkan. Jadi dari material yang memenuhi standar untuk makanan dan tahan lama. Artinya material kita sebut sajalah stainless steel, tapi yang wear resistance-nya tinggi, long life. Jadi awet. Itu yang kami berikan yang terbaik untuk bangsa. Nah, kalau sekarang kita lihat juga, kita ingin dengar dari Bu Afi ya, selaku pengamat ekonomi. Kalau memang kita tahu bahwa program makan bergizi gratis ini sangat positif ya Bu ya. Terus dari kacamata ekonomi, bagaimana nih Bu Afi melihat peran dari industri baja dalam mendukung rantai pasok atau rantai logistik program ini? Iya, pastinya tadi ya udah disebutkan bahwa dengan produk-produk yang berkaitan dengan catering itu sendiri ya, kemudian juga ekonomi daerah akan tumbuh. Kalau ekonomi daerah tumbuh, kesempatan masyarakat untuk punya rumah jadi makin banyak, itu juga udah ada implikasinya lagi gitu. Jadi multiplier itu kan tidak harus langsung pada MBG-nya, tapi setelah itu dampaknya akan banyak. Karena kita berharap sekarang ini dengan program MBG itu ekonomi daerah itu akan bisa tumbuh, di mana sekarang kan diserahkan kepada daerah gitu loh. Jadi sekarang ini kelihatannya desentralisasi terhadap berbagai proyek itu udah mulai banyak dilakukan. Belum lagi nanti sebentar lagi koperasi merah putih ya, itu bikin kantor lagi kan, baja lagi gitu. Jadi mungkin sekarang dengan inovasi tadi ya, dengan model knockdown itu jauh lebih baik sih. Kenapa? Harganya bisa lebih murah sehingga itu bisa diperbanyak. Perkantoran-perkantoran nanti saya rasa juga bisa pakai itu lebih murah ya. Perkembangannya akan di sana. Gitu. Karena kalau yang tenaga kerja juga lebih efisien, tidak terlalu banyak. Jadi akhirnya ini bisa diperluas untuk ekonomi daerah. Jadi sebenarnya tidak hanya MBG-nya, tapi multiplier efek dari itu nanti akan lebih banyak lagi. Ini semakin menarik ya. Tadi kalau Pak Bobi sedikit menjelaskan juga keunggulan dari food tray dari KBK yang dihasilkan itu kan memiliki keunggulan atau standarisasi yang sangat tinggi gitu ya Pak ya. Mungkin bisa dibandingkan dengan produk-produk atau bahan lain yang sama tapi punya pembeda lain dari KBK ini Pak. Bedanya yang saya sampaikan tadi, bahwa produk kami tahan gesek, tahan aus, tahan lama. Gitu. Itu udah for sure. Kami jamin. Kan kemarin tuh kita juga sempat mendengar ya bahwa kita sempat nih ada melakukan impor ya untuk food tray. Nah, menanggapi hal tersebut bagaimana nih? Ya, menurut saya kan pemerintah yang menyuarakan sendiri. Kalau bisa di dalam negeri, kenapa kita harus impor? Jadi saya rasa komitmen terhadap hal tersebut juga harus dilakukan oleh BUMN, sama juga mungkin kita libatkan swasta juga gitu loh, untuk memang benar-benar melakukan mencintai produksi dalam negeri. Saya rasa itu sudah digemakan, tetapi memang tinggal butuh kesadaran untuk melakukan
melakukan hal tersebut. Jadi satu mungkin yang perlu dilakukan tadi sinergi antar BUMN dulu, karena sinergi itu paling gampang karena mereka kan dalam satu payung ya. Nah yang kedua adalah tadi bagaimana sekarang BUMN ini juga mengkampanyekan mencintai produksi dalam negeri, karena sekarang di negara-negara lain itu cenderung seperti itu gitu loh. Sayangnya kita belum sampai ke sana gitu. Nah ini yang mungkin harus dibangun ya. Selain juga perusahaan-perusahaan BUMN perlu melihat culture dari masyarakat Indonesia juga gitu. Oke, nah kita ingin melihat juga untuk kesiapan KBK nih menghadapi produk impor yang datang luar biasa nih. Melawan siapapun dia dari luar itu, saya ulangi lagi, secara internal kita harus punya kekuatan. QCD tadi harus maksimal. Apalagi kalau di KS ini kan kita katakan bahwa banyak sekali anak perusahaan, banyak sekali lini produksinya, itu pastikan sinergi supply chain-nya maksimal. Lalu itu dari sisi internal. Lalu dari sisi eksternal bagaimana? Eksternal itu saya pastikan yang lebih spesifik lagi itu the same player. Ya, the same player ini kalau kita bergandengan, ya, bersama-sama menghadapi dari luar, itu pasti bisa. Karena apa? Karena kita bisa mengatur, karena kita kan satu kolaborasi, mengatur bahwa loading di masing-masing lini produksi ini mencapai minimum kuantitinya, angka ekonomisnya. Nah, lari lagi, itu sebenarnya ke QCD kan, jadi kita punya daya saing cost-nya akan lebih tinggi. Gitu. Nah, kalau kita bicara secara umum, kami punya perpikiran terbalik, bahwa banjirnya dam price malahan gitu kan. Itu kita berpikiran terbalik, bagaimana kita making money dari barang ide itu. Itu yang menyebabkan KBK itu langsung cepat buka kantor perdagangan di Batam. Ini barang bagus untuk pasar Batam. Gitu. Jadi kita langsung dalam sebulan ini itu langsung akan hidup tuh. Satu kantor cabang kami perdagangan khusus untuk mengambil kesempatan itu untuk pasar Batam. Yang kedua, dengan adanya kantor kami anak perusahaan yang trading di Batam ini, itu apa nggak bisa kita beli re-export? Iya, betul. Re-export jangan kemana-mana, kita bicara Southeast Asia atau Asia Selatan. Iya, betul. Itu sangat potensi baru. Jadi jangan pernah ditakuti, tapi dihadapi. Gitu. Jadi eranya berkolaborasi. Kolaborasi. Jangan menganggap semua jadi pesaing, tapi jadi teman. Betul. Eranya udah terbalik. Betul. Kalau kita lihat juga tadi seberapa penting sih sebenarnya kalau kita lihat keberlanjutan dari produk-produk, terutama tadi produk-produk logistik makanan ya, karena tentunya ini proyek besar sekali ya. Terus bagaimana Bu Afi melihat potensi ini, inovasi kedepannya di sektor ini sebagai peluang ekonomi baru nih Bu Afi? Iya. Jadi memang kalau saya lihat sekarang dalam organisasi itu perlu ada yang namanya bagian inovasi yang terus menerus ya. Sekarang ini kan belum banyak di Indonesia. Nah, kita berharap BUMN-BUMN juga menjadi pioneer di dalam membuat inovasi-inovasi gitu. Karena dengan inovasi itu kita akan menjadi leader ya, akan menjadi terdepan, dan ini kita bisa akan menggrab semuanya, swasta juga akan bisa digerakkan juga bersama gitu. Saya rasa itu jadi kunci penting ke depan buat BUMN-BUMN. Kolaborasinya ya, bagaimana standar keamanan dan juga higienitas food tray yang dihasilkan oleh KBK nih, Pak Bu? Ya, jadi jelas saya katakan tadi food and catering standar internasional itu punya requirement. Itu kami harus comply 100%. Gitu. Lalu kita pastikan lagi dengan lokal standar. Kita mau bicara SNI, kita mau bicara Depkes. Gitu. Jadi kita harus penuhi itu semua. Gitu. Jadi acuannya ada. Acuannya ya untuk mendapat standar layak tadi, layak untuk konsumsi. Betul. Nah, sekarang saya ke Bu Afi tentang
skema kemitraan nih antara industri dan juga pemerintah dalam mempercepat implementasi tentunya program-program sosial seperti yang tadi seperti salah satunya adalah MBG. Iya, gitu. iya. Bagaimana? Ya, saya melihat memang BUMN ini kan punya CSR namanya ya. Nah, itu memang juga perlu diberdayakan karena kemampuan pemerintah dalam MBG ini kan sangat terbatas sekali. Sedangkan kebutuhan yang akan diberikan itu sangat besar. Nah, bagaimana kerjasama CSR di antara BUMN-BUMN ini bisa membantu juga di daerah-daerah tertentu yang mungkin tempat dari BUMN itu berada gitu. Saya rasa itu jadi kunci penting karena selama ini sampai presiden bisa pakai uang pribadi gitu ya. Karena memang keterbatasan dari APBN kita. Nah, saya rasa itu bisa menjadi program nasional karena lebih mudah kalau CSR BUMN itu digerakkan bersama gitu. Itu efeknya terasa gitu dibandingin hanya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, itu saya rasa. Nah, kedua, swasta juga saya rasa perlu dilibatkan juga karena selama ini kan swasta mungkin punya prioritas yang berbeda-beda. Nah, ini alangkah bagusnya kalau ini menjadi program nasional juga. Jadi antara pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat dan dunia usaha ini bisa sama-sama untuk menggerakkan program-program pemerintah itu sendiri gitu. Iya. Oke, baik. Nah, kalau ke Pak Bobi, bagaimana Pak Bobi dari KBK sendiri nih membuka peluang kolaborasi terutama dari pemerintah dan pihak swasta lainnya untuk sama-sama mempercepat nih distribusi food tray dalam mendukung MBG ini, Pak? Sebelum kami ditugaskan, kami justru sudah bergandengan, gitu. Sudah bergerak lebih awal ya, Pak? Karena apa? Karena Gercep. strategic partnership itu sudah menjadi pakem, bukan ilmu baru, Betul. gitu. Tidak ada lawan di dalam dunia bisnis sebenarnya, semuanya mitra. Gitu. Makanya kami mengatakan bahwa kami siap dengan jumlah berapapun dan berapa cepat, karena kami tidak sendiri, kami bersama-sama. Boleh nambahkan, ada satu yang belum terbahas kalau kita bicara MBG, Ya. rumah produksinya. Dapur. Alhamdulillah, kami pun akan sediakan desain. Desain dengan kapasitas 3.000 porsi per hari. Gitu. Artinya kami, kalau produk kami disebut dengan modular. Kalau tadi prefab housing, kalau ini modular housing. Oke. Nah, modular housingnya adalah kita sebut saja kitchen. Ya. Gitu. Di mana di situ memadukan antara kecepatan dan otomasi. Otomasi ya. Bukan otomasi masaknya, tapi otomasi minimal pencucian. Iya, iya. Gitu. Jangan cita-citanya besar gitu ya. Ternyata kemampuan kita untuk melayani, memproduksinya keteteran. Iya. Jadi kita mikirnya sampai ke situ juga. Jadi udah preparationnya sudah sangat luar biasa, Betul. mulai dari tadi memproduksi Betul. food tray sampai dengan Betul. untuk area ininya ya Pak, dapurnya dan segala macam yang luar biasa. Dan di Banten ini insya Allah ada 5 akan berjalan lancar. Dan di sini sudah ada koordinasi dengan tentunya pemerintah setempat, gitu. Nah, tentunya ini akan menjadi apa namanya? Kita nggak sebut pilot project, tapi istilahnya example lah, contoh. Iya, iya. Gitu. Apa-apa saja nih kira-kira mungkin terakhir dari Bu Afi untuk menyampaikan kepada KBK dengan proyek-proyek yang tadi sudah didapat dan juga dilaksanakan, apa saja yang harus menjadi masukan nih kepada KBK? Jadi memang mungkin perlu diversifikasi produk karena kalau kita lihat struktur masyarakat Indonesia ini kan terbagi-bagi ya. Ada yang atas, menengah bawah dan bawah gitu. Jadi mungkin juga dengan bahan yang sama mungkin bisa memodifikasi produk yang bisa akhirnya melayani semua pihak dengan kualitas yang tetap baik gitu. Karena potensi pasar itu masih sangat besar gitu di kelas menengah bawah. Itu walaupun ada penurunan pendapatan di kelas menengah bawah, tapi sebenarnya jumlahnya masih sangat besar dan potensi pasarnya juga besar gitu. Betul. Gitu. Opportunity-nya Itu masih sih sangat luas gitu ya. Benar. Betul. Terus sama ekspor, karena ekspor ini menurut saya kita harus membantu pemerintah untuk meningkatkan devisa. Jadi devisa kita itu sekarang masih sangat terbatas. Nah, KS ini sangat potensi untuk itu. Maka perlu mencari market baru karena sekarang ini kan kalau kita lihat dari struktur pasar di Indonesia ini masih pasarnya tradisional gitu. Tapi pasar-pasar baru seperti Afrika, kemudian juga ini Timur Tengah itu juga masih perlu ditingkatkan lagi karena itu menjadi potensi pasar yang luar biasa. Oke, apakah sudah ada target untuk ekspor di negara-negara yang mungkin tadi sudah disebutkan nih Pak Bobi untuk planning jangka panjang? Iya, kembali lagi di dalam roadmap kami itu pada tahap akhir, selain kita menjadi integrated steel
istilahnya construction company, Ya. itu kan untuk raja lokal dan global player. Yes. Gitu. Apakah itu memungkinkan? Kan pertanyaannya sederhana saja lah. Gitu. Kita bisa mimpi seperti kita, tapi sebenarnya ada dasar informasi dan kajiannya nggak? Sederhana kok. Ya. Australia sama New Zealand itu punya industri. Ya. Betul. Dia adalah konsumen produk akhir. Iya. Gitu. Dan ini sedang ada penjajakan, kita nanti akan kerjasama bikin fabrikasi hilirisasi. Yes. Itu yang tentunya partner kami itu adalah perwakilan bisnis dari sana, sehingga kita meluas ke sana. Iya. Jadi jangan yang kita lihat itu yang di utara aja tuh. Betul. Ini yang di selatan ini big market. Iya. Iya. Wow, ini bagaimana kejelian dari Ya. KBK melihat opportunity yang ada gitu ya. Betul. Dan juga tadi kita lihat juga dengar dari Bu Afi bahwa memang bukan hanya kolaborasi, efisiensi yang harus bersinergi gitu ya. Tentu Ya. saja ini menjadi sesuatu yang insight pemahaman baru untuk kita semua di sini. Ya. Tentunya terima kasih banyak Pak Bobi dan juga Bu Afi. Kita ada kenang-kenangan. Tapi sebelumnya Tapi kita sebelum ditutup boleh saya ganggu nggak? boleh banget Pak. Silakan. Apa nih, Pak? Jadi kami semua di KS Group itu kan saya udah tekankan industri strategis, legend. Jadi kami sekarang sedang berjuang bersatu, bekerja keras gitu ya, mengembalikan reputasi itu sehingga betul-betul KS itu menjadi dream company lagi. Wah, itu yang paling penting. Gitu. Salah satu tujuan utamanya Iya. adalah bagaimana kalau zaman dulu kita ya ngelihat orang, wah ini graduate atau kerja di KS langsung kayaknya Betul. stigmanya besar. Banggaan. Tapi mudah-mudahan Betul. kita bisa menjadikan Krakatau Iya. Steel ini menjadi dream company kembali. Kira-kira Iya. mungkin kan nggak nih Bu Afi kalau dari Sangat mungkin. Bagaimana kita membangun aset dari SDM kita ya. Kemudian kalau kita potensiasi pasar besar gitu, pasti bisa. Oke, nah nih kita sudah masuk di segmen terakhir, di mana segmen terakhir ini kita punya sedikit small game ya. Jadi nanti saya akan tanya, seberapa bajakah KBK? Strong. Wih, strong. Oke, seberapa bajakah Bu Afi? Maju 2045. Wih, mau maju nih kayaknya Bu ya, 2045 ya, luar biasa. Oke, dan tentu saja kita ada apresiasi, ada kenang-kenangan dari podcast dan mudah-mudahan terima kasih banyak Pak Bobi, Bu Afi sudah sharing insight kepada kita semua di sini. Ini ada apresiasi pertama mungkin untuk Bu Afi, terima kasih banyak sudah mampir ke Terima studio kasih. podcast kami. Untuk Pak Bobi juga terima kasih Siap. untuk menambah pajangan di ruang kantor ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, sukses selalu. Yap. Oke, Sobat Baja, itu dia tadi perbincangan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa untuk selalu saksikan podcast di YouTube kesayangan kami di Krakatau Steel Official ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan tentu saja kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap di podcast Committed to Transform. Transform.